bahwa surat-suratnya, dokumen ini lengkap, sehingga PSSI dengan cepat untuk memproses Jairo agar dia tersedia di saat kita akan menghadapi 2 laga krusial. Di round 3 kan nambah lagi tuh. Mes, Eliano, Kevin Dix. Naik lagi dong kita. Pas Maret ya. Oleh. Misalnya berikutnya naik tambah lagi, naik lagi nggak? Naik lagi. Jadi secara resmi PSSI targetnya bukan sekarang, tapi karena kita tambah pemain kita, ekspektasi naik, ekspektasi wajar kita pengen Piala Dunia. Pak Zainul Amali bilang ya kita menunggu aja, tapi masih memang 50-50 teman-teman ya, jadi kita tunggu karena harus ada pendaftaran ya, mungkin 30 hari sebelum itu PSSI sudah harus bisa mendaftar pemain-pemain ini. Tapi kalau mengacu ke sebelum-sebelumnya kan ini kan geraknya cepat, 1 minggu pun Mes Hilgers dan Eliano Reyes langsung dikebut, diambil sumpah. Tapi sekarang tinggal surat-suratnya. Oke, karena kabar yang beredar bahwa surat-suratnya katanya sudah lengkap, tapi kalau sudah lengkap mestinya dia harus datang ya, untuk datang ke Indonesia untuk tes kesehatan. 4 pemain keturunan Jerman dan Belanda yang belum dinaturalisasi. Nomor 3 dan 4 sudah siapkan berkas naturalisasi. Target naik kenapa? Loh, siapa yang bisa menjamin Hartu berapa 3 bulan sekali kita nambah pemain 2 orang? Bener gak? Nah, kalau Hartu nggak dapat pemain-pemain itu, emang kita punya ekspektasi? Nggak punya. Naturalisasi atau pemain diaspora kita itu harus cek dulu sebelum ke kedutaan Belanda, ke BIN, dan itu harus dijalani juga termasuk oleh Jairo Reyes ya. Semoga ya itu masih menyadari. Tapi kalau sampai minggu depan masih menggantung, tidak ada juga harapan teman-teman, saya pikir ini semakin dekat semakin sulit ya. Kalau sudah di atas tanggal 20 ya, walaupun saya bilang ini kan bisa dikebut, tapi ini prosesnya ini yang harus kita lihat. Isu naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia terus menjadi topik panas yang tak pernah kehilangan daya tarik. PSSI di bawah komando Erick Thohir terus berburu talenta-talenta keturunan atau berdarah Indonesia di Eropa yang bisa memberikan dampak instan bagi Garuda. Kali ini ada 4 nama yang sedang dalam radar 2, di antaranya bahkan sudah mengantongi berkas naturalisasi atau dokumen dan siap diproses. Berikut 4 pemain keturunan Jerman dan Belanda yang belum dinaturalisasi. Yang pertama, Laurin Ulrich. Nama Laurin Ulrich belakangan ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Gelandang serang berusia 20 tahun ini saat ini memperkuat VfB Stuttgart 2, tim cadangan dari klub Bundesliga, dan tampil impresif sepanjang musim 2024-2025. Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya, Sven Trobach. Lebih jauh lagi, kakeknya diketahui lahir di Surabaya, Jawa Timur pada era Hindia Belanda. Ini menjadi jalur kuat yang membuatnya layak dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dari 10 penampilan di Liga musim ini, Ulrich berhasil mencatatkan 2 gol dan 5 assist. Sebuah catatan impresif untuk pemain seumurannya. Ia adalah lulusan Akademi Stuttgart yang sebelumnya menimba ilmu sepak bola di TSG Dalton juga. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi pemain cerdas, dan fleksibilitas di lini tengah, Ulrich menjadi opsi menarik untuk proyek regenerasi lini tengah Indonesia. Yang kedua, Ethan Kolar. Selanjutnya ada nama Ethan Kolar. Pemain muda ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan neneknya yang diketahui berasal dari Pulau Dewata, Bali.
Saat ini Kohler masih aktif membela timnas Amerika Serikat U20 dan bermain sebagai gelandang bertahan. Meski sudah menjadi bagian dari sistem pengembangan pemain muda AS, peluang ia akan membela Indonesia masih terbuka lebar. Statusnya yang belum tampil untuk timnas senior membuatnya tetap bisa dinaturalisasi. Dengan postur tubuh ideal dan kemampuan membaca permainan, Kohler bisa jadi tambahan penting di lini tengah skuad Garuda di masa depan. Yang ketiga, Mauro Zilstra. Salah satu pemain yang proses naturalisasinya sudah cukup jauh adalah Mauro Zilstra. Striker muda yang kini bermain bersama tim muda FC Volendam di Belanda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro bahkan sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak September 2024. Ia kini tengah menunggu kabar lanjutan dari pihak PSSI mengenai proses naturalisasi tersebut. Menariknya, PSSI disebut sudah menjalin komunikasi intens dengan Mauro sejak awal proses. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia, baik di level U23 maupun senior. Dengan kemampuan mencetak gol yang tajam dan insting striker murni, Mauro bisa jadi aset penting untuk memperkuat lini serang Garuda. Yang keempat, Jero Ridwan. Nama terakhir yang tak kalah mencuri perhatian adalah Jero Ridwan, pemain serba bisa yang kini memperkuat klub papan atas Liga Belgia Royal Antwerp. Ini memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Meski pernah tampil bersama timnas Belanda di kelompok umur, Jero belum pernah bermain untuk tim senior, sehingga masih memungkinkan untuk dinaturalisasi. Namun, proses naturalisasi Jero masih mengalami kendala karena persoalan administrasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa berkas yang dimiliki Jero belum lengkap dan PSSI masih mencari celah hukum yang memungkinkan proses ini berjalan lancar. Diskusi dengan tim pengacara pun masih terus dilakukan guna memperkuat dasar hukum naturalisasinya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga menegaskan bahwa proses naturalisasi Jero saat ini belum bisa diproses lebih lanjut sampai semua persyaratan administratif terpenuhi. Dari keempat nama di atas, Mauro Zilstra dan Jero Ridwan adalah yang paling dekat dengan realisasi. Namun PSSI harus lebih agresif jika tak ingin kehilangan Ulrich dan Kohler.